Selamat pagi, bisa saya bantu? Selamat pagi, saya mau kopi tuh reservasi atas nama dia. Oh ya Kak, silakan. Untuk starternya mau smoothie apa kopi Kak? Smoothie aja deh, Kak. Jadi ini kebun kita Kak. Jadi di sini yang kita petik yaitu red cherry-nya. Dan kebetulan sekarang lagi nggak musim kopi. Jadi bijinya belum ripe atau belum mateng. Ini bisa kelihatan masih hijau. Sama ada yang udah overripe, yang udah hitam kayak gini. Jenis kopinya ini apa, Kak? Jadi jenis kopi ini Arabica Kak. Jadi originnya ya Desa Batur di sini. Varietasnya itu sendiri itu kopiol. Kopiol itu hybrid dia. Jadi jenis kopi Arabica itu sendiri pada umumnya itu harus tumbuh di ketinggian minimal 1000 di atas permukaan laut. Jadi untuk Batur origin di sini itu ketinggiannya di 1200 di atas permukaan laut. Kalau untuk kopi robusta itu sendiri biasanya
dia tumbuh di ketinggian yang lebih rendah daripada Arabica itu sendiri. Jadi ini yang udah dibilang bisa dipetik, yaitu udah merah, nggak overripe atau nggak underripe. Ini bisa dicoba ke jusnya. Jadi dia sweet, kopi itu sweet sebenarnya. Yang menentukan juga di proses roastingnya, yang menentukan pahitnya. Jadi kalau bedanya kopi Arabica sama Robusta itu apa, Kak? Bedanya itu sendiri dari pohonnya. Kalau Arabica dia biasanya lebih pendek. Terus seperti yang saya jelaskan tadi, Arabica itu tumbuh di ketinggian yang lebih tinggi daripada Robusta. Untuk taste-nya sendiri, biasanya yang Arabica itu lebih bervariasi, lebih ada rasa fruity-nya, sweet-nya kayak gitu. Kalau yang Robusta, dia mostly cuman ada body sama sedikit pahit kayak gitu. Cuman Robusta itu sendiri kadar kafeinnya lebih tinggi daripada Arabica. Jadi musim panen kopi itu di bulan apa, Kak? Untuk di Bali sendiri, musim panen itu di bulan Juni, Juli, Agustus, sama September. Biasanya di bulan-bulan sekarang itu lagi mau berbunga. Bisa dilihat bunganya kayak gini. Sampai bulan Januari masih berbunga. Jadi harvest season itu dari bulan Juni, Juli, Agustus, sama September. Jadi ini mesinnya, Kak. Jadi ini mesin pulping ya, pulper mesinnya. Jadi ini khusus buat yang full wash sama yang hand process. Jadi kita masukin dry cherry-nya ke sini, terus di pulp kopinya ke sini, terus kulit cherry-nya ke sini. Kalau yang ini hulling mesin, Kak, atau huller. Ini buat ngupas parchment kopinya. Parchment itu dia green bean yang masih ada silver skinnya. Jadi buat ngupas silver skinnya itu. Jadi di sini kita tempat nyortir cherry-nya, Kak. Jadi kan kadang-kadang ada yang masih hijau dipetik, sama ada yang udah overripe kayak gitu. Jadi kita sortir di sini sebelum kita washing sama di pulping di sana. Jadi ini drying house kita. Jadi setelah proses fermentasi, kita jemur di sini biasanya. Jadi biasanya kalau lagi musim panen, kita jemurnya di sini setelah proses fermentasi. Biarpun itu wash, natural, honey, jadi kita prosesnya proses dryingnya di sini. Jadi yang saya perkenalkan sekarang itu ada 3 proses, yaitu wash, terus honey, sama yang natural proses. Jadi bedanya apa ini, Kak? Bedanya itu sendiri, simpelnya kalau yang wash itu setelah di picking cherry-nya, disortir, terus di pulping, terus ada fermentasinya, baru di washing, langsung dijemur. Nah gitu simpelnya. Kalau yang honey itu sendiri, dia setelah di picking langsung di pulping, setelah itu langsung dijemur, jadi dia ada mucilage-nya. Sedangkan yang natural itu sendiri, dia habis di picking langsung dijemur sampai kadar air yang ditentukan. Untuk perbedaan rasanya sendiri itu, kalau yang wash itu biasanya lebih ringan, lebih bright, sama clean aftertaste. Sedangkan yang honey biasanya dia lebih sweet, terus aromanya lebih strong kayak gitu. Kalau yang natural itu dia ada taste fermentednya, sama dia lebih fruity. Jadi ini proses sortir green bean. Jadi kan setelah di hulling, ada biji-biji yang pecah, terus ada yang defect, jadi kita pisahin.
Jadi yang dipisah ini yang kayak gini, ada pecahnya terus di flagnya. Jadi yang kita roasting sekarang yaitu yang full wash. Kita roastingnya 4 kilo. Jadi yang kita roasting ini kita akan menggunakan profile di light to medium. Jadi lanjut kita ke proses cupping. Jadi hari ini kita cupping 3 jenis processing. Yang pertama itu full wash, yang kedua itu honey, dan natural. Itu yang kita roasting tadi. Jadi sebelum kita seduh bisa dicium aromanya dulu. Jadi proses cupping ini bertujuan untuk mengetahui rasa kopi yang kita roasting tadi apakah sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan atau belum. Proses cupping ini memakan waktu 4 menit, jadi kopinya didiamin 4 menit, baru kita breakdown, lalu kita seruput. Jadi setelah 4 menit kita breakdown kopinya dulu, lalu kita pisahkan kremanya nanti. Oke, kopinya udah ready, jadi kita mulai cuppingnya. Jadi kan tadi kita udah cupping antara 3 jenis processing itu, dan sekarang kita buat dari milk base, espresso sama hand drip. Jadi espresso ini itu kita memakai full wash dari Desa Batur. Itu karakteristiknya bright, clean, sama light, agak light, soalnya dia roastingnya di light medium. Terus yang piccolo ini, milk base-nya itu pakai natural Batur. Dia taste-nya sweet and then sedikit fermented and fruity. Terus yang hand drip ini, V60 ini, itu kita memakai honey. Dia aromanya sangat kental sekali, terus taste-nya juga sweet sama clean. Silahkan dicoba.